Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia yang pada edisi kali ini berusaha akan membahas tentang ulangan harian yang sudah kalian kerjakan untuk pertama kali di kelas 11 ya. Gimana pendapatnya? Apakah soalnya susah atau mudah atau B aja gitu kan? Nah, ayo kita bahas bersama-sama mulai dari soal pertama. Pada soal pertama ada pertanyaan tentang faktor yang mendorong penjajahan samudra oleh bangsa Eropa. Di sini ada yang perlu ditekankan yaitu kata bukan ya. Jadi yang bukan merupakan faktor pendorong. Bukan faktor pendorong. Nah, kemarin kita sudah membahas apa saja ada perkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Jatuhnya Konstantinopel akibat Turki Ottoman pada 1453 Masehi. Hasrat 3G, Gold Glory Gospel, dan berkembangnya teknologi pelayaran atau dampak dari Renaissance. Jadi yang bukan merupakan faktor pendorong penjajahan samudera oleh bangsa Eropa itu adalah yang tingginya permintaan akan rempah-rempah ya. Karena secara tidak langsung permintaan akan rempah-rempah di Eropa ini, tingginya permintaan akan rempah-rempah di Eropa ini sebenarnya disebabkan oleh jatuhnya kekuasaan Konstantinopel ke Turki Utsmani. Yang paling memungkinkan dalam jawaban nomor 1 ini adalah yang A. Kemudian kita ke pertanyaan nomor 2. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, pada 1453 itu menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan samudera. Jadi masih ada kaitannya dengan nomor 1. Pada tahun tersebut, Konstantinopel takluk di bawah kekuasaannya siapa? Ini ada di jawaban nomor 1 ya. Jawabannya adalah C, Kesultanan Turki Utsmani. Nah, mudah ya untuk pertanyaan nomor 2. Kita ke pertanyaan yang nomor 3 sekarang. Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan perjanjian Saragossa yang mengakhiri konflik antara Spanyol dengan Portugis itu adalah A. Kepulauan Maluku masuk wilayah kekuasaan Portugis. Benar. Ini yang menyebabkan kemudian Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pergi ke Filipina. Penegasan dari perjanjian Tordesillas juga benar. Perjanjian tersebut hanya memperbolehkan Spanyol menyebarkan agama Kristen. Benar atau tidak? Belum tentu ya. Nah, kita ke yang opsi D. Perjanjian tersebut menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pergi ke Filipina. Benar. Perjanjian tersebut menentukan wilayah barat merupakan kekuasaan Spanyol dan wilayah timur adalah kekuasaan Portugis juga benar. Nah, yang tidak benar dari sini itu adalah C. Kenapa? Karena Spanyol itu bukan penyebar agama Kristen. Spanyol adalah penyebar agama Katolik yang mana pada saat itu yang menyebarkan agama Kristen adalah Belanda. Jadi Spanyol dan Portugis itu menyebarkan agama Katolik ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. Gubernur Jenderal yang dianggap sebagai peletak dasar kebijakan dari penjajahan oleh VOC di Indonesia itu adalah siapa? J.P. Kuhn. Ya. Ini sudah ada di video pembelajaran kita kemarin. Jan Pieter Zoon Kuhn. Kalau Daendels ini dia adalah yang berkewajiban untuk mempertahankan Pulau Jawa. Peter Booth itu yang meletakkan dasar kegiatan monopoli. Johannes van den Bos yang menerapkan kebijakan tanam paksa. Gerard Reyss ini adalah gubernur jenderal sebelum J.P. Kuhn. Jawabannya adalah yang J.P. Kuhn. Kita ke pertanyaan nomor 5. Ada beberapa informasi terkait dengan kebijakan yang pernah diterapkan oleh VOC selama mereka berkuasa di Nusantara. Ditunjukkan pada nomor berapa saja, ayo kita lihat satu-satu. Yang pertama, menambah jumlah tanaman sehingga harga dapat meningkat. Salah. Justru mereka menerapkan kebijakan di mana mereka menghanguskan kelebihan panen supaya harganya itu tetap stabil dan tetap tinggi. Nama kebijakannya apa? Ya, benar sekali. Nama kebijakannya adalah hak ekstirpasi. Hak untuk membumi hanguskan atau membakar
kelebihan hasil panen untuk menjaga harga rempah-rempah itu tetap stabil. Itu namanya hak ekstirpasi. Jadi nomor 1 salah. Kalau ada nomor 1 maka hilangkan. Salah. Nah, kita ke opsi kedua, menentukan luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah. Benar atau salah? Karena mereka punya hak monopoli, maka mereka punya hak untuk menentukan berapa luas areal penanaman dan jumlah tanaman rempah-rempah yang harus ditanam oleh penduduk. Maka ini jawabannya adalah benar. Ketiga, memperlakukan 2 jenis pajak kepada rakyat, yaitu kontingenten dan verplichte referenti. Ini juga benar. Yang keempat, menyingkirkan pedagang dari negara-negara lain dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ini juga benar. Kemudian yang terakhir, membebaskan kerajaan yang terikat perjanjian dengan VOC dari kewajiban membayar pajak untuk menghindari pemberontakan. Ini tidak benar. Tidak ada catatannya VOC itu membebaskan kerajaan-kerajaan dari kewajiban membayar pajak. Maka jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Oke, kita ke nomor 6. Sempat memberikan keuntungan bagi Belanda, kongsi dagang VOC bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 1799. Salah satu dari penyebab kebangkrutan VOC itu adalah apa? Bahkan ada plesetan yang menyebutkan bahwa VOC itu bukan Verenigde Oostindische Company, tapi Verheyen onder korupsi, artinya hancur karena korupsi. Jadi penyebab utama kebangkrutan VOC itu adalah karena korupsi ini tadi. Kita ke pertanyaan nomor 7 sekarang, tentang tugas utama dari Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tadi sudah saya sebutkan ya di pertanyaan sebelumnya bahwa tugas utama Daendels itu adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari penguasaan Inggris. Maka jawabannya adalah E. Ini terjadi ketika Hindia Belanda atau Belanda itu menjadi wilayah kekuasaan Perancis. Dan wilayah kekuasaan Belanda mau tidak mau secara tidak langsung berada di bawah kekuasaan Perancis yang saat itu berperang dengan Inggris. Nah, untuk pertanyaan nomor 8, di mana di sini ada penyerahan kekuasaan wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Inggris, itu ada dalam perjanjian apa? Nah, kalau kita tahu, jadi Belanda itu jadi wilayah Hindia Belanda itu kemudian akhirnya bisa jatuh kepada kekuasaan Inggris itu pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Janssens, di mana Janssens hanya bisa mempertahankan Pulau Jawa itu selama 3 bulan. Nah, yang menandai penyerahan kekuasaan dari Janssens kepada Inggris itu adalah perjanjian yang ada di mana? Di Tuntang. Iya, tepat sekali, ada di kota Tuntang atau desa Tuntang yang ada di daerah Semarang. Kalau kalian mau ke Salatiga, itu akan dari Semarang ke Salatiga itu akan melewati yang namanya daerah Tuntang. Jadi nomor 8 itu adalah C. Oke, kita ke pertanyaan nomor 9. Nah, kemudian kita ke pertanyaan nomor 9, di mana Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia Timur. Berikut ini yang tidak termasuk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles itu adalah apa? Pemungutan pajak yang dilakukan per kepala benar. Menghapus pajak bumi dan sistem penyerahan wajib juga benar, karena beliau adalah sosok yang liberal yang menginginkan adanya kesetaraan hukum atau supremasi hukum, jadi tidak ada perbudakan. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau daerah, benar atau salah? Berapakah jumlah prefektur yang dibagi oleh Raffles? Apakah 9? Bukan ya, jadi jawabannya adalah C. Kalau 9 itu adalah Daendels, sedangkan Raffles itu membagi jumlah prefektur di Jawa itu menjadi 16 daerah. Nah, ini jadi 16. Langsung saja ke pertanyaan nomor 10, kita ke pertanyaan favorit saya sebab akibat. Ada pernyataan pertama di situ, salah satu siasat yang diterapkan VOC di Hindia Belanda adalah politik pecah belah atau divide et impera. Benar. Pernyataan A benar. Sebab salah satu penerapannya adalah dengan mencampuri urusan internal kerajaan. Benar atau salah? Benar juga, sudah banyak ya kerajaan-kerajaan kita yang akhirnya terpecah-pecah karena si VOC ini tadi. Nah,
Pernyataan A benar, pernyataan B benar, tapi apakah ada hubungan sebab akibat? Ada tidak? Tidak ada ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Ini hanya dua pernyataan yang sama-sama benar. Maka ketika A benar, B benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah yang ini, yang B. Nah, kalau kalian merasa di sini opsinya tidak cocok dengan opsi yang ada di Edufikri, jadi untuk informasi, di sistem Edufikri itu ada sistem shuffle ya, termasuk shuffle opsi jawaban. Jadi mungkin antara satu murid dengan murid yang lain, itu opsinya bisa berbeda, diacak oleh sistem. Jadi silahkan hati-hati ya. Nah, jadi jawabannya kedua, pernyataan benar tapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, untuk pembahasan soal ulangan harian, saya cukupkan dulu sampai 10 nomor. Kita akan lanjut lagi ke part 2 dalam minggu-minggu ini. Saya akhir dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via WhatsApp atau via komentar yang ada di YouTube. Selamat belajar kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia.